Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Amma ba'd, fa aqulu wa billahi taufiq wal hidayah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur Masjid Musda'i yang sama-sama mengharapkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai dengan detik ini kita masih diberikan berbagai curahan nikmat dan karunia Allah yang tiada terhingga banyaknya. Di samping nikmat yang paling besar dan paling agung yang Allah berikan kepada kita semua, yaitu nikmat iman dan Islam, tidak kalah penting untuk kita syukuri pada saat ini nikmat sehat wal afiat dan juga nikmat usia serta kesempatan, sehingga alhamdulillah sampai dengan hari ini kita sudah menginjak hari yang ke-10 di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang sudah kita laksanakan sejak malam pertama bulan suci Ramadan sampai dengan hari ini, baik berupa puasa, sholat tarawih, tadarus Al-Quran, infak sedekah yang kita keluarkan, dan ibadah-ibadah yang lainnya, mudah-mudahan semuanya diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada panutan kita semua, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, ada satu hal yang patut untuk kita renungkan. Betapa kita telah sering melakukan saum di bulan suci Ramadan sejak usia kita balik. Kalau laki-laki mungkin usia sekitar 15 tahun, kemudian yang wanita ada yang 12, ada yang 13. Kemudian sesudah balik maka kemudian melaksanakan saum di bulan suci Ramadan. Berarti kalau yang sekarang usianya ada yang 50, 65, sudah sekian puluh kali melakukan saum di bulan suci Ramadan. Tetapi yang sering abai dari perhatian kita adalah, apakah saum yang kita lakukan rutin setiap bulan suci Ramadan itu sudah termasuk kepada saum yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau malah jalan di tempat saumnya segitu aja ya. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya agar saum kita menjadi berkualitas? Di kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan 3 poin, 3 cara agar saum kita berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah hendaknya kita melakukan niat puasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melaksanakan puasa, niatnya jangan karena malu sama tetangga, malu sama saudara, kerabat, kolega, tetapi niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pantas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang melaksanakan saum di bulan suci Ramadan imanan, atas dasar iman kepada Allah, wahtisaban, dan melaksanakan puasanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka pasti dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang pertama. Jadi caranya yang pertama, niat puasanya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kedua, hadirin wal hadirat yang berbahagia, cara agar saum kita lebih berkualitas dibandingkan dengan saum kita pada tahun-tahun sebelumnya adalah iringi saum kita dan ibadah-ibadah kita yang lainnya di bulan suci Ramadan dengan ilmu. Ini penting. Mengapa penting diiringi dengan ilmu? Jangan sampai kita terjebak dalam situasi termasuk kepada apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang melaksanakan puasa tetapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk meningkatkan ilmu pengetahuan kita tentang bagaimana saum yang berkualitas itu. Niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus mengetahui bagaimana tuntunan saum sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa saja hal-hal yang termasuk sunnah puasa, apa saja hal-hal yang membatalkan puasa, apa saja hal-hal yang bisa mengakibatkan hilangnya pahala puasa. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 hal yang apabila dilakukan oleh seseorang yang sedang melaksanakan puasa, dia puasanya betul, berniat sudah. Kemudian dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dia menghindarkan diri dari makan dan minum dan tidak berhubungan suami istri di siang hari. Tetapi ketika pada saat yang sama dia melakukan salah satu atau 5 perbuatan ini, maka puasanya, pahalanya 0 di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang 5 hal itu? Kata Nabi, yang pertama al-kadzibu, dusta. Yang kedua al-ghibatu, menggunjing, membicarakan keburukan orang lain. Yang ketiga an-namimatu, mengadu domba. Yang keempat an-nadhru bisyahwah, memandang kepada yang bukan haknya, kepada yang bukan mahram dengan penuh syahwat. Dan yang kelima adalah al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Jadi hadirin wal hadirat yang berbahagia, apabila seseorang melaksanakan saum di bulan suci Ramadan, dia sudah berniat, kemudian menahan diri dari makan dan minum di siang hari, dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, itu tentu saja puasanya sah secara fikih. Tetapi ketika dia melakukan 5 hal tadi atau salah satu di antaranya, maka pahala puasanya 0 di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai ini terjadi kepada kita. Baik, hadirin wal hadirat yang berbahagia, terakhir yang ketiga, agar saum kita lebih berkualitas, maka tengoklah apa yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau menyampaikan bahwa saum kita harus meningkat, bahwa saum itu ada tingkatan awam, saum awam, ada saum khusus, ada khususil khusus. Kalau saum awam itu bagaimana? Saum awam itu yang tadi hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi hal lain dilakukan, berdusta dilakukan, mengadu domba dilakukan, kemudian mencemooh dilakukan, menghina orang lain dilakukan, maka itu namanya adalah saum awam. Bagaimana kalau saum khusus? Kata Imam Al-Ghazali, saum khusus itu adalah inna saumal khusus fahuwa saumus solihin. Sesungguhnya saum khusus itu adalah saumnya orang-orang yang solih. Bagaimana saum orang yang solih itu? Fahuwa kaful jawarihi anil athami, menghindarkan seluruh anggota tubuh kita dari perbuatan dosa. Begitu menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, itulah 3 cara agar saum kita menjadi lebih berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan saum-saum kita pada tahun-tahun yang lalu atau tahun sebelumnya. Sekali lagi, ada 3. Yang pertama, niatnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diiringi dengan ilmu. Dan yang ketiga, hendaknya kita berupaya agar saum kita meningkat menjadi saum khusus, yaitu menghindarkan seluruh anggota tubuh kita dari perbuatan dosa.
Mudah-mudahan kita semua bisa melakukannya dalam saum dan ibadah Ramadan kita pada tahun ini, sehingga saum Ramadan kita pada tahun ini lebih berkualitas dibandingkan dengan saum kita pada tahun-tahun sebelumnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, 'alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.